Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofi di sini untuk menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-515 yang akan membahas kriteria 132. Semua pegawai punya uraian tugas untuk dasar melaksanaan kegiatan pelayanan dan penilaian kinerja. Kriteria tersebut berasal dari standar 1.3 yaitu manajemen SDM. Manajemen SDM di Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagaan Puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada kriteria ini disebutkan bahwa setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja Puskesmas. Adapun pokok pikiran dari kriteria ini adalah A. Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Setiap pegawai wajib memahami uraian tugas masing-masing agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diembannya. B. Uraian tugas dari pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan, serta wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Nah, Sobat Sehat nanti harus menyiapkan ini secara lengkap. Uraian tugas Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas. 2. Jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di Puskesmas. Dan 3. Surat keputusan pengangkatan sebagai jabatan fungsional sesuai tingkatannya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. D. Bagi pegawai non-ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan. E. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. F. Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja, baik ASN maupun non-ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. G. Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya, baik uraian tugas pokok maupun tugas tambahan. 2. Tata nilai yang disepakati. 3. Kode etik perilaku. Dan 4. Kompetensi pegawai. Berarti indikator penilaian kinerja itu mempunyai beberapa indikator yang seperti sudah kita bahas tadi. H. Perlu ditetapkan kebijakan, prosedur, dan indikator penilaian kinerja yang berdasarkan uraian tugas, tata nilai yang disepakati, dan kode etik perilaku serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Indikator penilaian kinerja untuk uraian tugas pokok bagi pegawai ASN dan non-ASN dapat menggunakan sasaran kinerja pegawai atau SKP. C. Dalam upaya peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan yang memberikan asuhan klinis, perlu direncanakan dan diberi kesempatan bagi tenaga klinis melalui pendidikan dan atau pelatihan. K. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja masing-masing pegawai. L. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan atau well-being dan tingkat kepuasannya. Misalnya, kepuasan terhadap kepemimpinan, organisasi, beban kerja, tim kerja, lingkungan kerja, kompensasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali.
Hasil analisis terhadap tingkat kepuasan pegawai dilakukan untuk melakukan upaya perbaikan. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya kita bahas apa saja elemen penilaian dari kriteria ini. A. Ada penetapan urean tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. Ini disebut R atau regulasi. B. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai. Ini juga berarti dibutuhkan regulasi atau R. C. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Di sini dibutuhkan regulasi, kemudian dokumentasi, dan nanti akan ada wawancara oleh surveyor kepada teman-teman di puskesmas. D. Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, UKM atau Upaya Kesehatan Masyarakat, UKP atau Upaya Kesehatan Perseorangan, Laboratorium dan Kefarmasian, serta kinerja pelayanan puskesmas atau regulasi. Kemudian E. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai serta kerangka acuannya. Jadi di sini dibutuhkan untuk penyiapan regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Slide selanjutnya menjelaskan regulasi internal tentang survei kepuasan pegawai dan proses survei kepuasan pegawai yang akan menilai tingkat kepuasan pegawai dan upaya perbaikannya. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 132 bahwa setiap pegawai puskesmas mempunyai urean tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. Kita akan bertemu di video 516 untuk membahas kriteria setiap pegawai mendapatkan kesempatan mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dipilih, yang diperlukan. Nah, kriteria ini merupakan bagian dari standar manajemen SDM dan bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.